Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi untuk kita semua yang view atau subscribe di channel Haris Rinaldi ya. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai, tapi temanya ini eh, antara serius dan beneran santai ya. Dan eh, pada kesempatan kali ini juga kita mengenang kembali ya teman-teman semua peristiwa tsunami Aceh ya yang terjadi 26 Desember 2024. Momentumnya kalau kita perhatikan ini sekitar 20 tahun ya, 20 tahun. Dan kita mengundang ahli ya, ahli tata ruang. Dan kebetulan beliau ini kalau kita lihat S1 S2-nya di bidang planologi dan saat ini sedang sekolah di Australia. Ini saya coba buka CV-nya dulu ya, eh, Bro Asrul ya. Kita share screen dulu buat teman-teman. Ini saya coba share screen. Oke, ya. Teman-teman dan para views dan subscriber kita semua, beliau ini dipanggil dengan nama Asrul Sidik ya. Biasanya saya manggilnya Asrul. Beliau ini teman seperjuangan waktu saya S1 di Institut Teknologi Bandung. Namun beliau sekolahnya di planologi ya. Planologi ini tata ruang. Kalau ada yang pengen kuliah di tata ruang, beliau ini expertnya. Dan pada kesempatan di tahun 2012-2013, beliau ini sekolah di Thailand ya. Asian Institute of Technology untuk tema yang sama ya, lulus dengan predikat cum laude. Nah, kebetulan ini saya pernah nih ke Thailand bareng beliau ini. Dia host saya selama 2 minggu ya di Thailand, mutar dari Bangkok, Patani ya, sampai ke selatan ke Phuket ya. Beliau ini eh, kompeten juga nih jadi tourist guide sebenarnya. Sampai ditipu di Wat Arun ya, ditipu naik sampan di Wat Arun. Lalu pada kesempatan beliau ini bekerja jadi dosen di Unsia dan mendapatkan kesempatan beasiswa AS ya. Kalau kita lihat nih di 2019 dapat beasiswa dari Australian Government dan saat ini di tahun keempat atau kelimanya eh, masih berkuliah di Australian National University untuk kandidat PhD ya. Nanti mungkin beliau akan cerita panjang lebar kalau teman-teman yang interestnya planologi, tata ruang, pembangunan ini orang yang tepat sekali karena lihat dari kuliahnya juga sudah di tiga tempat negara yang berbeda, Indonesia, Thailand, dan Australia. Tentu banyak sekali ilmu tata ruang yang bisa diadaptabel ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba flashback lagi 20 tahun tsunami ya bersama Bro Asrol ini. Ini ada emailnya. Tapi kalau phone ini nanti jangan di spam ya karena beliau ini sudah punya keluarga. Dan kita nanti bahas juga bagaimana pembangunan, mungkin dalam skup kecilnya Aceh, dalam skup nasionalnya, pembangunan nasional, dan juga potensi bencana. Karena beliau ini juga banyak mengisi narasumber pelatihan yang relate dengan geologi tata ruang, ya, geologi yang berbasis dengan kebencanaan. Ini kita lihat satu lembar, tapi dalam satu lembar ini perjalanan hidupnya ya, dari mulai kecil sampai saat ini bersekolah di Australia. Jadi pengalamannya kompleks dalam satu CV yang sangat bagus sekali ini. Ini saya coba stop share. Ini kita sapa ya. Ini gimana Bang Asrul sekarang di Australia? Ya, ini di Canberra, Bro Aris. Ya, Ya, di Canberra sekarang berarti berapa selisih waktu kita nih? selisih 4 jam. Nah, kurang lebih 4 jam ya. Nah, kita mungkin beri kesempatan langsung saja ya buat Bang Asrul gimana kalau tema besarnya Bang Asrul kita kita mungkin flashback tsunami ya. 20 tahun tsunami Aceh. Karena besok itu tanggal 26 tsunami, jadi kita bisa dapat, oh ternyata waktu dulu di sana juga ya bro, waktu kejadian kan ya, Ya, di masa ya. waktu tsunami di Aceh, kelas Nah, 2 itu. Waktu pada itu. saat tsunami di Aceh, seiring berjalannya waktu 20 tahun, beliau ini juga melihat banyak sekali yang perlu mungkin dari segi tata ruang, pembangunan, dan geologi tata ruang. Kita serahkan ke Bro Asrul, langsung aja Bang Asrul. Baik, terima kasih Bro Aris. Senang bisa ya mengisi di channel YouTube Bro Aris Rinaldi. Sebelumnya eh, flashback 20 tahun ke belakang ya, tahun 2004. Ya, tepatnya tanggal 26 Desember itu terjadi gempa yang kemudian dilanjutkan dengan tsunami. Ya, gempa waktu itu ya Kak, saya cukup besar ya, bahkan 9 skala Richter yang waktu itu bahkan kalau berdiri tidak mungkin, memang harus
eh, sambil duduk atau bahkan tidur, saking kuatnya gempa tersebut ya. Kalau waktu itu saya teringat sekali, waktu itu pohon kelapa itu memang dia jatuh ya, Hmm. seperti itu. Memang memang tidak bisa Pas sekali ya. apa, tidak bisa dibayangkan terjadi lagi, maksudnya pengalaman itu maksudnya dalam seumur hidup ya. Nah, waktu itu sedang berlari pagi, di minggu pagi di SMA, di boarding school, SMA boarding school di Aceh. Lalu tiba-tiba gempa terjadi, bahkan saking kuatnya tidak hanya batang kelapa. Seingat saya waktu itu berlari di pematang sawah, ya. Jadi air yang di sini naik turun ke air yang di sini, naik turun ke di sini. Maksudnya saking kuatnya gempa waktu itu. Nah, selesai itu gempa kami berkumpul ya di lapangan ya. Di lapangan basket waktu itu duduk semua. Ya, sekolah kita memang agak boarding schoolnya tinggi di dekat bandara daerah pegunungan. Jadi memang tidak sampai mengalami tsunami. Tapi saya ingat sekali waktu itu mendengar beberapa menit kemudian mendengar suara seperti ledakan. Waktu itu saya pribadi berpikir, termasuk instruktur ya dari pihak militer waktu itu olahraga mengatakan ini bisa jadi ya lagi ada apa bom atau kontak senjata, karena itu kan waktu itu kan masih masa konflik juga ya. Ya masa konflik itu. Tapi ya, yang bisa dipastikan itu adalah sebenarnya suara, ya suara tsunami, air jatuh saking besarnya itu. Kami mendengarnya, yang kami lokasinya jauh dari pesisir. Nah, fast forward ke depan, ya, sebenarnya momentum tsunami itu juga yang membuat kemudian saya mengambil jurusan perencanaan wilayah dan kota, ya. Karena eh, waktu itu saya kelas 2 SMA, saya melihat ya ini kan bagaimana build back better ya, membangun lebih baik atau tata ruang yang lebih baik. Karena kan masih masa ya ya karena hancur ya, membangun kembali ya, rehab rekon dan sebagainya. Jadi alasan awal mula saya mengambil bidang perencanaan wilayah dan kota ya melihat itu fenomena itu menjadi a- apa eh, alasan kenapa saya Inspirasi ya. mengambil ini ya. Nah, lalu eh, lambat laun ya sesudah itu ya saya kemudian melanjutkan studi di S1 di ITB ya. Kemudian melanjutkan ke S2 juga bidang yang sama ya. Nah, kemudian ya sekarang S3 dengan ya seperti disampaikan tadi melanjutkan dengan beasiswa Australia, ya lebih ke isu kebijakan publik tapi tentunya lebih ke isu juga tata ruang, yaitu isu agraria ya, dan bagaimana polemiknya. Nah, kalau berbicara eh, tata ruang ya, sebenarnya eh, ya ini kan bicara bahaya geologi kan banyak ya. Ya, Tuh, tidak hanya tsunami ya, juga gunung api ya. gunung api, longsor, ya, itu kan semua bahaya geologi ya. Eh, yang apa yang sebenarnya ya Indonesia sangat rawan akan hal itu ya. Sering kita lihat ada ya terbaru misalnya ya saya agak kurang mengikuti di Indonesia ya, maksudnya sekarang kan lagi bencana besar itu di Vanuatu. Oke. Ada banjir ya, makanya yang ya Indonesia, saya baru kemarin berjumpa dengan dubes Indonesia di Australia mengirim bantuan ke sana, bahkan memang kondisinya chaos, maksudnya kita memang berada di daerah yang rawan ya, rawan bencana. Nah, kan rumus eh, dasar menurut yang saya pahami itu adalah kan resiko ya sama dengan adalah bahaya, yaitu bahaya geologi tadi ya, ya landslide, longsor, gerakan, lempeng, vulkano dan macam-macam ya. Kemudian dikali oleh kerentanan. Kemudian berbanding terbalik dengan kapasitas. Nah, bahaya atau sering disebut dengan H ini, hazard ini.
Ya, ini kan untuk menghitung seberapa besar resiko kita kan. Hazard ini kan kita jelas bahayanya, misalnya dalam konteks Indonesia, ya termasuk di Aceh kan ini daerah berada di lempeng. Kemudian bagaimana sih eh, kerentanan dan kapasitas kita untuk memitigasi atau mengadaptasi bahaya-bahaya geologi ini? Nah, kalau lihat di kerentanannya, ya kalau dinilai ya saya nggak tahu nih ya, sebenarnya enak ngobrol sebenarnya dengan Pak Aris Ya. sebenarnya. Kalau menurut Bro Aris ya, Hmm. misalnya dulu waktu sesudah gempa, sesudah tsunami, dibuat tata ruang. Oke. Buat tata ruang bahwa di daerah-daerah yang pesisir yang kemudian rawan tsunami itu menjadi kawasan bed apa kawasan yang tidak boleh terbangun, memang kawasan barrier ya, semacam Ya, betul, mangrove betul. apapun itu. Namun di sisi yang lain ya banyak masyarakat yang ingin tinggal di sana, terutama Ya. yang berprofesi sebagai nelayan atau Nelayan, ya. akses yang lain. Tapi yang terjadi sekarang ya sebenarnya yang rencana yang seperti membuat barrier atau mangrove itu Ya. tidak ada sebenarnya, Oh, oke. tidak Tapi dari terjadi. segi pengaman pantai ada. Pengaman pantai yang sifatnya nature seperti mangrove yang direncanakan sebelumnya itu ya tidak tidak ada ya. Maksudnya seperti ini ya. Kalau jadi kan ada konsep sesudah tsunami itu build back better. Ya. Ketika saya tunjuk orang melihat foto sekarang 20 tahun after ini, ketika melihat foto 20 tahun yang before, lalu ya. kalau yang bukan kalau orang disaster pasti melihatnya khawatir karena kok Betul. hancur terbangun gitu. Hmm. Nah, bagi sebagian orang ya ini build sudah sudah bangkit gitu. Hmm. Jangan sampai lupa ya. Ya, nah maksudnya ya sebenarnya gimana ya? Maksudnya itu build back better atau bukan ya? Karena ini Hmm. kan terlalu eh, karena kan tsunami ini adalah kejadian kejadian yang berulang ya. Nah, Ya. yang saya pahami strategi yang dilakukan memang untuk membuat melarang, maksudnya menzoning itu bahwa itu dilarang dibangun hanya untuk apa lindung atau barrier atau mangrove itu sulit ya. Nah, strategi-strategi yang dilakukan adalah misalnya kemudian membuat eh, gedung apa evakuasi apa Oke. apa sih namanya escape building ya, Building ya. escape building. Lalu eh, jalan-jalan yang dari arah pantai yang vertikal dibuat lebar. Jadi kalau mau apa lari dari pesisir gampang. Lalu dibuat signage apa kan signage apa sih? Tanda-tanda ya. Tanda ini ke sana untuk jalur evakuasi. Full ya, betul. Ya. Termasuk sebenarnya ya itu sebenarnya yang terjadi saat ini ya. Jadi kalau dari awal rencana berbeda. Oh, oke. Nah, dalam konteks Banda Aceh sendiri sebenarnya saya lihat memang dalam segi tata ruang masih di pesisir itu masih untuk izin membangunnya masih sulit diberikan ya Hmm. untuk tapi Permanen demand ya. perumahan tinggi sekali tapi memang jadi semakin dekat ke pesisir ya. Ini kan terjadi trade off antara ekonomi dan Iya, betul. apa kesiapsiagaan ya. Eh, ya konon lagi ya, setelah 20 tahun ini bisa dibayangkan banyak anak-anak yang lahir sesudah 2004 yang sudah besar yang bahkan tidak tahu, tidak pernah mengalami tsunami. Betul, betul, betul. Ya, jadi banyak aspek sebenarnya, aspek pendidikan, aspek ya kita kan tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, menurunkan Hmm. kerentanan ya, Betul, betul. ya dengan berbagai macam cara ya, seperti ya tadi aspek-aspek yang eh, teknis seperti escape building,
jalur evakuasi, bahkan sebenarnya bangunan-bangunan yang daerah sana nggak boleh, pesisir tidak boleh tinggi. Oke. Nah, tapi seorang sekarang ya, setelah itu orang pada lupa. Hmm. Contohnya nih saya bilang. Contohnya, saya mengikuti debat, baik itu debat Gubernur Aceh, maupun itu debat Wali Kota Banda Aceh. Ya. Saya bukan orang yang se- misalnya sangat menolak, misalnya harus lindung. Konservatif ya. Tidak, tidak. Kita mencari titik tengah. Ya. Karena kan nelayan, dia profesi nelayan, tapi disuruh relokasi ke gunung kan enggak. Mereka gimana Hmm, mencari nafkah? betul. Tapi ketika misalnya salah satu pimpinan, misalnya, saya tidak bukan saya condong ke pilihan yang mana, termasuk yang terpilih atau bagaimana, tapi saya mengkritisi programnya Hmm. membangun pusat keramaian di tepi pantai sebagai programnya itu dia misalnya membuat pusat apapun itu, pusat belanja, pusat komersil, pusat zikir atau apapun itu dengan kapasitas ekspektasi ribuan orang ke sana itu melanggar tata ruang. Tapi Hmm. orang ketika program itu dia sampaikan banyak yang tidak melihat sudut pandang itu. Hmm. Ya, itu bukti bahwa sebenarnya orang sudah lupa. Ya. Lalu di debat wali kota, ya, saya bukan mengkritisi salah satu paslon. Ya, Banda Aceh mengatakan, bahwa kita katanya masa lebih memilih lingkungan, misalnya dalam artian itu daripada masyarakat, misalnya dia butuh tanah Ekonomi untuk ya. bangun di pesisir itu. Ya, itu betul. Ya. Tapi tentu, ya ini kan sesuatu kejadian yang berulang. Kita kan perlu meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan. Jadi Betul. dibuat strategi-strategi, skenario-skenario, Skala prioritas ya. sama seperti orang misalnya tinggal di di gunung berapi, di kawasan rawan bencana gunung berapi. Skenario-nya seperti apa? Apa misalnya dia bertani karena di situ subur, kemudian dipindahkan atau bagaimana? Kan tidak sembarangan. Kita membuat skenario-skenario, analisis. Seperti ini bagaimana, seperti itu bagaimana. Pada intinya ya tidak bisa ujuk-ujuk ya asal-asalan ya dalam Tanpa ini ya, tanpa pertimbangan teknikal ya, berarti ya. betul betul betul. Ya. Jadi begitu Pak Aris kalau sekilas sebagai pembuka tadi. Oh iya, ini menarik ya. Tadi dikupas dari, memang kalau kita perhatikan ya, 2024 itu dengan sekarang dengan waktu 20 tahun kan generasinya berarti ada tiga generasi ya, Bro Wasrul ya. Ya, Milenial, Z, dan sekarang mungkin Alpha ya. Dan ya, itu kan beda-beda mindset berpikir ya. Dan ya. mungkin kalau dikasih foto, kalau yang mengalami pada saat itu mungkin, wah ini istilahnya membangkitkan luka lama ya. Tapi kalau yang sekarang mungkin, loh, ini kenapa zaman dulu ya? Mungkin itu tadi landasan berpikirnya bahwa memang dalam waktu 20 tahun tadi eh, banyak hal yang terjadi ya. Banyak hal yang terjadi. Lalu yang disampaikan Bro Asrul juga mungkin ya di sana hajat hidup ekonominya di situ ya. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah, di misalnya di Pantura juga kan memang nelayan. Tapi faktanya mungkin ya tadi sampaikan Bro Asrul ya bahwa memang dari segi geologinya udah ambles, sudah turun. Bahkan kalau di Jakarta itu Bro Asrul ya, kalau kita tahu itu muka tanah sama lautnya tinggi laut, makanya dibangun giant seawall ya. Jadi pada musim-musim tertentu udah pasti banjir rob. Nah, itu butuh infrastruktur. Nah, kalau misalnya di Aceh, mungkin tadi disampaikan kalau memang tidak ada infrastruktur kayak breakwater ataupun kalau di Padang saya lihatnya itu pantainya itu ditinggiin, ada tanggul tersendiri. Jadi tetap menikmati pantai, tapi ketika eh, mau sampai ke pemukiman udah ada bordernya tadi. Nah, mungkin yang tadi disampaikan juga mangrove, ya mungkin nggak semuanya cocok mangrove ya, ada mungkin butuh tanaman endemik sekitar. Tapi kalau kita lihat ya mungkin teman-teman yang bisa browsing lagi ya, pada saat itu korbannya besar sekali ya Bro Asrul ya. Hampir sekitar 200.000 ya. Ya, eh, korbannya ya lebih 200.000 Nah, total lebih korban 200 jiwa. ribu ya. Dan 200.000 itu itu tersebar di skala beberapa Provinsi daerah. Aceh, belum lagi daerah-daerah yang lain ya. Bisa dibayangkan ya 200.000 itu wah besar sekali. Ya mungkin tadi yang disampaikan Bro Asrul dari segi tata ruang
Harusnya sudah mulai mempertimbangkan banyak aspek ya. Jangan hanya, oh di sini ekonominya jalan, tapi nanti ketika terjadi sesuatu nggak ada treatmentnya gitu ya, Bro Asrul ya. Ya, Terus betul. dari segi pembangunan, Bro Asrul, kira-kira mungkin dari skala skill untuk kita ambil study case lah yang terjadi di Aceh sana. Untuk pembangunan yang cocok itu apa ya kira-kira dengan kondisi mungkin bencananya itu tidak hanya di laut ya, di gunung juga ada, gempa bumi juga ada, belum lagi sekarang perubahan iklim. Kira-kira dari segi tata ruang, seperti apa itu, Bro Asrul, dari segi pembangunan? Ya, baik. Saya tadi mau mengomentari terkait itu tadi ya. Ya, memori, kemudian generasi melihat tsunami yang tidak pernah melihat. Saya barusan nonton di TV Australia ini, Hmm. di Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ya, Albo atau bisa disebut ya. Dia datang ke Darwin, itu di Northern Territory di utaranya Australia. Itu untuk ya bagian dari memperingati 50 tahun cyclone ya, badai di Oke. sana. Dan itu korban jiwanya 60 jiwa. Tapi mereka sampai 50 tahun masih Diingat terus ya, ya ingat terus karena bahwa itu terjadi. bagian dari yang mengenang, bagian dari untuk mitigasi, memori dan sebagainya. Ya, ya karena kan bencana berulang. Ya. Betul, Nah, betul. tapi climate change ini memang membuat ya bencana-bencana seperti ya hidrogeologi atau bencana apa nih disebut ini seperti saya itu kan lebih meningkat intensitasnya ya, bencana banjir, Risikonya ya. kering, badai dan sebagainya ya. Eh, nah tsunami sendiri kan eh, itu berulang dan sebenarnya ya kita ada local local wisdom yang terus menceritakan itu baik itu dengan ya seperti di Semelu ada Semong ya budaya-budaya tutur yang diwariskan menceritakan Hmm. bagaimana tsunami ini Ya, terjadi. Tadi terkait eh, pembangunan apa yang cocok ya. ya. Kan tadi tata ruangnya sudah dibahas sekilas ya. Dan mungkin dari segi tata ruang itu ke depannya kan pembangunan ya. Karena kebetulan kalau plano sama sipil ini relate ya. Jadi kalau Ya. plano ini bahas tata ruang, kami dari sipil kan butuh butuh oh kalau kayak gini apa Banda Aceh ini atau daerah sekitar cukup satu lantai atau nanti ke depannya perlu dikasih tanggul giant seawall juga atau seperti apa ya kan? Karena tadi disampaikan kalau zonasinya itu nggak dapat tentu lama kelamaan jadi ilegal ya di situ jatuhnya ya. Ya, sebenarnya itu kompleks ya, karena terkait Ya kompleks. kepemilikan tanah lagi ya. Tapi secara tata ruang misalnya untuk izin, kan ada izin membangun bangunan, IMB, dan sebagainya. Dan terkait tadi ya, Hmm. kalau Giant Seawall misalnya, itu memang kan case Aceh berbeda dengan case misalnya Jakarta. Jakarta yang apa yang penurunan muka, penaikan muka air laut dan apa land subsidence apa Ya betul. Land subsidence. ya karena air tanah diserap dan sebagainya. Kalau di Aceh kan betul-betul apa di waktu-waktu tertentu ketika ada gempa ya sehingga mungkin strateginya yang dibuat adalah buat early warning system Oh oke betul. jadi dibuat semacam sistem early warning system yang ditaruh di buoy-buoy itu ditaruh di laut Hmm. jadi kalau ada itu apa apa ada early warningnya lebih cepat Ya jadi karena kan ada jeda pencegahannya ya. antara gempa dan kemungkinan ini potensi tsunami atau tidak ya cuma kan yang menjadi tanda tanya kemudian adalah kan sering di apakah itu masih berfungsi kan gitu itu Oke. tanda tangan negara bukan cuma Aceh negara kita kan. Ya. Jika sudah dibuat, apakah masih berfungsi? Makanya kan sering kalau di luar, atau mungkin ya, di Aceh juga harusnya dibuat semacam tsunami drill misalnya. Oke. Gimana kalau ya act less drill, lah. Maksudnya terjadi tsunami, siren berbunyi, orang kemana, medisnya gimana. Ya seperti orang membuat drill-drill lah, fire drill dan sebagainya. Itu perlu, kalau tidak orang akan chaos. Sama misalnya kayak kejadian kan di Aceh sesudah 2006 itu ada beberapa kali gempa cukup besar terjadi. Hmm. Ya bisa dilihat orang bukan lari ke gedung evakuasi ya. Bahkan karena ya itu sudah terbukti ya, bahkan lari ke sana. Jadi tidak terlalu percaya dengan trust terhadap evakuasi karena memang mungkin belum belum. Sosialisasinya berarti ya. Ya, ya sosialisasi itu menjadi penting tsunami drill dan di Aceh kan makanya sebenarnya salah satu yang
bahkan bagus, bahkan sangat bagus tuh ya ada monumen-monumen seperti ya Museum Tsunami. Ya. Itu kan sebagai Sebenarnya pengingat sebenarnya. kalau dibuat dalam konsep geologi wisata juga bisa ya. Jadi semacam touring ya dari Betul. lokasi yang kapal tanker itu ya ke Ya. Museum Tsunami, lalu mungkin di spot-spot yang Bro Asrul sampaikan tadi dibuat semacam foto pembanding ya. Kalau nggak salah ada di beberapa negara tuh foto sebelumnya seperti ini, foto setelahnya seperti ini. Jadi ada gambaran ini ya. Betul, before, after, dan Ya, sekarang betul. 20 years after ya. Bahkan sebenarnya wisata yang benar-benar bisa geologi itu bahkan kalau tidak salah saya memang ada ya. Ada gua namanya salah satu gua yang ditemukan oleh peneliti asing dan peneliti lokal di Indonesia yang bisa menunjukkan apa tsunami, sejarah tsunami ya. Ya, betul, betul, betul. Tahun sekian gua apa namanya? Tapi kalau boleh di compare ini, Bro Asrul, kan Ya. pernah di Thailand juga nih, kurang lebih 2 tahun. Nah, Ya. pernah Thailand juga terdampak nih pada saat tsunami 2024, 2004 Ya. ya. Kira-kira perbandingan mitigasi di kita sama di Thailand itu dari segi konsep dan mitigasinya seperti apa ya? Kalau saya melihat sebenarnya Thailand secara umum ya mirip dengan kita, Hmm. termasuk misalnya ya kayak Bangkok ya. Bangkok itu sebenarnya persis seperti Jakarta kayaknya. Rawan banjir ya karena di pesisir ya. Ya. Banjir bisa ya ada sungai di tengah kan, Chao Phraya. Kemudian kalau banjir bisa ini dan kemudian ya mitigasi tsunami-nya ya sepertinya ya mirip-mirip kita, saling terhubung, ada early warning dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya kalau ditanya bagaimana mitigasi tsunami harus tidak hanya harus ada kerjasama regional ya karena ini kan dampaknya kemarin aja berapa negara itu yang Ya, terdampak oleh betul. tsunami. Tapi kalau di Australia sendiri pernah nggak terjadi tsunami atau memang dari segi mitigasinya lebih bagus ya karena negara tujuan skuler nih kalau dilihat biasanya biasanya banyak implementasinya. Nah, kalau Australia, ya Australia itu sebenarnya tidak rawan gempa. Kalau ada gempa pun sangat kecil skala Richternya. Ya mungkin sama seperti Kalimantan ya, yang tidak ada di apa di Dilalui sirkum ya. ya ada lempeng dan apa ini. Tapi ya tentu ya setiap daerah, setiap wilayah ada tantangannya masing-masing. Kalau seperti Australia ini, seperti sekarang di musim summer ini, Hmm. bahkan di ini ya fire, ya, kebakaran. Oh ya 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 betul. Kalimantan ini sama seperti di Kalimantan. Kalimantan tidak ada gempa. Maksudnya Ya Riau tidak di Riau ya. kawasan rawan gempa. Ya, Kalau gempa, tapi dia rawan banjir, rawan kebakaran hutan, ya. oke, Ya, oke. jadi semua ya sama seperti isu IKN misalnya. Ya. Hmm. Itu kan sebenarnya dasar-dasar asal pemindahan, alasan pemindahan ya salah satunya kan isu Bencanaan ya. ya bahaya geologi kan, karena kenaikan muka air laut, Ya. penurunan Permukaan tanah ya. tanah, kemudian populasi yang terus meningkat. Ya, dan itu ada pro dan kontranya kan. Ya. Oke. Kemudian ketika Berarti pindah misalnya apakah lokasi di sana kemudian bagaimana kan ya itu semua seharusnya ya dipertimbangkan secara matang dengan skenario-skenario dan sebagainya. Berarti ada relasinya ini ya, Bro Asrul. Kalau kita lihat tadi kan dari segi konsep tata ruang, lalu pembangunan, dan zonasi-zonasinya. Berarti memang kalau kita lihat negara kita ini mau tidak mau resiko bencananya ini kan ada ya. Berarti mungkin dari Bro Asrul kan S1, S2, S3-nya ini kan tata ruang. Nah Ya. mungkin apa yang perlu di sharing ya buat teman-teman mungkin entah dia mau ngambil planologi atau sedang ngambil kuliah yang sama atau buat nanti pemangku kepentingan ini, oh ini ternyata ada usul yang menarik nih dari Asrul nih sebagai putra daerah Aceh. Ternyata ini belum kita implement di peraturan kita, tapi kedepannya mungkin bisa diadopt. Karena kan sayang sekali kan kalau kita punya putra yang unggul ya. Kalau kita kan sempat baca ya Bro Asrul ya, kalau di Singapura itu talent-talent kita yang terbaik pindah ke Singapura. Nah ini kita punya nih banyak orang-orang seperti Asrul ini yang kuliahnya di luar, ilmunya sudah kompleks, sudah paripurna lah. Nah kira-kira untuk mengisi mungkin entah itu legacy atau konsep yang bisa diterapkan, kira-kira Bro Asrul bisa sharing nggak buat teman-teman views ataupun subscriber kira-kira ke depannya keilmuan ini seperti apa sih? Oke, baik ya. Sebenarnya saya mau cerita ya. Tadi sesudah saya S1 di planologi, kemudian saya S2 udah lebih ke isu wilayah ya, lebih ke regional ya. Kemudian saya ikut mengerjakan beberapa proyek pemerintah, kemudian di lembaga penelitian hingga kemudian menjadi dosen ya.
saya kemudian menemukan suatu semacam ketidakpuasan dalam batin saya. Saya merasa bahwa kok keilmuan saya ini cenderung ya sok tahu. Jadi Hmm. saya justru mengkritisi gitu. Jadi kan otoritasnya kan besar sekali sebagai spatial planner membuat zonasi. Oh, di sini kawasan lindung, di sini kawasan budidaya, di sini perumahan, di sini terminal, di sini tidak boleh dibangun, di sini boleh dibangun dengan syarat ini segala macam ya. Ya. Sementara ya ya kan tidak semudah itu maksudnya kan itu kan eh, lalu saya coba belajar ke isu agraria. Makanya saya sekarang lebih ke makanya kan awalnya kan tata ruang itu tata ruang kemudian digabung dengan agraria, kemudian saya melihat kaitannya ya. Pada intinya saya dulu mendengar ada yang bilang keilmuan saya ini spidologi. Jadi logi itu kan logos, ilmu, spidol. Jadi Ilmu. ilmu spidol-spidol. Gitu. Oh di ini kawasan ini kawasan ini. Tanpa benar-benar mengetahui apa yang terjadi sebagainya. Ya. Karena sebagai contoh misalnya, kan banyak itu jadi kalau ya kita mungkin sering diskusi dengan teman-teman orang kita di pertanahan ya. Kita melakukan itu adalah kawasan lindung, tidak boleh ada ini. Tapi ternyata itu sudah ada masyarakat, Hmm. kan nggak bisa seperti itu. Eh, ya, ya kalau dalam konteks bencana misalnya ya, kadang seperti tadi misalnya mau dibuat mangrove semua, ya sulit juga misalnya masyarakatnya yang dia punya tanahnya di situ, mencari nafkah di situ ya. Oke, betul, betul. Eh, jadi Mana yang perlu duluan ya? Mana yang duluan ya? ya, jadi perlu ada approach yang lebih mendalam, komprehensif. Karena saya melihat proyek-proyek rencana tata ruang ini ya kejar tayang aja maksudnya. Tidak benar-benar melihat dinamika, membuat skenario alternatif-alternatif, ya, melakukan analisis yang lebih mendalam. Eh, Sehingga tidak hanya eh, menjadi ilmu spidologi lah. Selama ini sudah memang dianalisis, membuat ini itu. Tapi saya rasa masih cenderung ini ya, cenderung lebih Diabaikan ya? Atau judgmental. dianaktipkan? Maksudnya masih belum melihat dinamika, dinamika Oke. di dalam. Misalnya, ya kita assume seperti ini. Atau government state assume seperti ini, planner assume seperti ini. Ya, tapi yang terjadi di dalam tidak demikian. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh, ya, ini pemerintah punya, saya di Kementerian Agraria Tata Ruang, punya program sertifikat, ya, Hmm. bagi-bagi sertifikat. Kan asumsi pemerintah dengan diberi sertifikat, ini khusus di kawasan yang agak di desa, di pedalaman, ke hutan, ya, beredistribusi lahan. Dengan beri sertifikat, mereka bisa punya lebih pasti tanah. Kedua, mereka bisa jadi ada modal, ya, masuk orang desa. Kemudian yang mencegah konflik, ya kan? Dan mencegah mereka merambah hutan, karena mereka udah dapat lahan, kan? Di lahan mereka disertifikatkan. Ya mungkin itu di satu sisi kawasan tertentu bagus, tapi di suatu lokasi lain misalnya, dia punya sistem, masyarakat setempat tahu itu tanah siapa, secara sistem mereka, mereka tahu. Nah, selama ini kan, nah dengan adanya mungkin sertifikat, ya, tanpa ada pendampingan, yang terjadi apa? Tujuannya kan memberi sertifikat kan menurunkan kesenjangan kepemilikan lahan. Betul. Tapi dengan ada sertifikat, eh, yang terjadi bisa jadi ya, yang terjadi yang juga saya temukan, yang terjadi justru tujuannya menurunkan ketimpangan pemilikan lahan karena mereka dapat sertifikat tanah. Jadi ini justru jadi jual beli tanah. Hmm. Awalnya mau meningkatkan ini yang ada tanah mereka soal mereka punya juga mereka jual, mereka rambah lagi hutan. Oke. Jadi jadi tujuannya menurunkan kesenjangan bahkan meningkatkan kesenjangan, menurunkan deforestasi bahkan meningkatkan deforestasi. Hmm. Mengurangi konflik, bahkan ujungnya bisa meningkatkan konflik karena masyarakatnya jadi
nggak punya aset produktif lagi, ada yang bahkan jadi ya hanya jadi pekerja. Jadi maksudnya bisa terjadi paradoks. Jadi nggak bisa hanya dilihat satu arah gitu ya. Jadi harus betul-betul melihat lebih mendalam. Sama seperti ketika melihat isu bencana. Oh ini mau bangun. Oh nggak bisa, ini masuk kawasan ini. Hmm. Wah ini. Ya, ya mungkin bukan seperti itu solusinya ya. Memang dalam tata ruang itu ada disebutkan insentif, disinsentif. Bagi yang ekstrim langsung dibilang. Misalnya ada pemukiman informal yang terlalu banyak yang di kota-kota besar, misalnya kota maju. Caranya gimana biar mereka pindah? Ya, diputus listrik ke situ. Nah, kan itu bagian disinsentif ya. Hmm. Eh, atau dikenakan pajak tinggi. Nah, bagi orang-orang yang mau pindah diberi insentif, diberi keringanan pajak dan lain-lain ya. Ya, kan banyak skema-skema yang bisa dilakukan memang ya, tapi Iya. ya itu harus lebih di tengah lah maksudnya solusinya ya. Bingung ya, ya. Maksudnya nggak Oke. bisa itu ya, nggak bisa sembarangan. Ya, memang harus dianalisis detail dulu ya dari awal. Berarti dari segi perencanaannya harus sudah matang dulu ya. Jangan nanti udah terbangun baru dipikir lagi. Nah, itu udah double kita mikirnya ya. Di awal Sama kita pikir seperti dia. IKN. Kalau menurut Pak Aris gimana menurut IKN? Menurut Bu Aris? Ya, sejauh ini kan sudah terbangun ya, sudah ada undang-undangnya ya, Prof. Asrol ya. Jadi kita ngikutin legacy yang sudah ada ya, berarti ya sejauh ini ya. Tapi dari segi tata ruang itu mungkin jadi pionir mungkin ya buat daerah-daerah lain ketika membangun tentu harus sudah dipikirkan konsep green living ya kan, karena di sana kan mungkin penerapan konsep bangunan hijau itu lebih lebih diterapkan ya. Saya rasa Visinya ke itu depan, ya. nah, visinya itu mungkin ke depannya di beberapa daerah karena kalau kita lihat dulu, saya sama Asolnya sempat ke Brunei ya, Serol ya. Serol. Nah di Brunei itu kalau nggak salah kita lihat udah jelas ya blok-bloknya ya. Di sini tuh kawasan pusat kota, di sini dibangun spot-spot mungkin masjid macam-macamnya. Jadi ketika naik bus itu tinggal gampang ya. Mungkin kayak gitu. Mungkin karena negaranya kecil. Tapi kalau negara kecil ini dalam segi sekarang otonomi mungkin bisa apply, saya rasa nggak ada masalah ya. Tinggal Betul. pas penerapannya, kalau udah terbangun ya dilanjutkan ya, Srol ya. Karena Betul. kalau nggak dilanjutkan sayang mungkin pajak kita semua ya. Betul, Seperti betul. itu. Nah, ini kalau kita lihat tadi kita sudah bahas banyak hal ya, tata ruang, pembangunan, dan juga risiko bencana. Jadi kompleks sekali ya. Dan beliau ini juga banyak, mungkin nanti kalau ada yang mengundang ya, beliau ini relevan untuk geologi tata ruang ya. Karena sekarang ini itu isu yang mungkin bisa kita lihat bagaimana tata ruang itu juga mengadop keilmuan geologi ya. Jadi nggak hanya kita bangun di atas, tapi kita considerate lah mungkin, dan kalau yang dekat pantai, oh tsunami. Kalau yang dekat pegunungan tadi diinformasikan, oh berarti bangunannya harus masuk eh, jauh dari sabuk pegunungan. Atau kalau yang di tengah kota, walaupun relatif datar, kalau saya lihat Padang itu juga relatif datar, tapi mungkin ya di yang dekat pantai mungkin dibuat kayak tadi, entah itu tanggul atau mangrove atau yang sejenis ya. Dan ini terakhir mungkin ya Srul ya, buat teman-teman semua, kita lihat waktunya sudah banyak beliau cerita, nanti tadi sudah di-share email mungkin bisa spesifik situ. Harapannya nih buat Asrul nih, 20 tahun tsunami ini, tata ruangnya kayak gimana, pembangunannya, dan risiko bencana, harapan ke depannya seperti apa. Karena nanti di akhir statement Asrul ini kita akan ngasih hadiah, karena kebetulan kali ini ada yang ngasih sponsor ya, sponsor nanti ada hadiah sejumlah ya 150.000 ya nanti setelah Bro Asrul ini ngasih pandangan ininya, pandangan beliau harapan ke depan. Kira-kira setelah mungkin dia balik atau mana tak nggak tahu, kayaknya harus balik nih karena beliau ini PNS. Ketika Balik, balik balik. nanti Nah, harapannya itu ini beasiswa ilmunya, Australia Awards nih, harus ah, balik. bajunya itu keren nih. Kalau ini kan Kyoto University, kalau itu Australian Award. Gimana harapannya Asrul buat Indonesia ke depannya? Ya, harapan untuk ya, Indonesia dalam konteks ya, ya, tata ruang ya. Eh, harapannya adalah ya kita ini sering sekali ya, ya kan kata pembangunan itu kadang sekali menjadi disalahartikan ya. Jadi seringkali membangun misalnya ya. Dulu membangun dengan menghancurkan. Misalnya sebagai contoh ya.
Di dekat rumah saya dulu ada jalan ya. Kemudian dilakukan pelebaran jalan. Pelebaran Oh, jalan dipotong pohon pinggir jalannya. Kemudian dilebar. Sampai namun apa yang terjadi gitu lalu selokan depan rumah saya tersumbat ternyata pembangunnya sampai menutup selokan gitu ya. Sampai dia dari potong pohon selokan tertutup jalan lebar gitu itu kan membangun dengan menghancurkan sebenarnya ya maksudnya itu tapi nggak ada yang pembangunan komplain ya, nggak ada yang komplain ya. ya maksudnya saya baru sadar kan maksudnya ya itu kan itu bagi orang itu pembangunan enggak kata pembangunan udah terdegradasi karena hal seperti itu. Makanya kadang saya lebih suka daripada kata pembangunan lebih suka dengan membentuk daripada pembangunan kota atau pembangunan membentuk kota atau membentuk wilayah. Itu membentuk itu karena ya membangun positif sebenarnya. Cuma ya karena udah seperti itu dianalogikan asal bisa semena-mena. Pada intinya membangun atau membentuk suatu wilayah, suatu kota itu dengan sebanyak-banyaknya pengetahuan. Tidak boleh model asal-asalan dengan pertimbangan yang mendalam, dengan analisis yang mendalam. Ya. Kalau saya mau kritisi, ini saya langsung aja lah ya. Kalau dalam konteks Banda Aceh misalnya bukan ya tadi kita udah bicara mengenai pesisir, bahasa tsunami dan tata ruang. Contoh-contoh kebijakan misalnya, membangun payung misalnya, payung Masjid Raya. Ini agak kontroversi. Ini contoh pembangunan menurut saya yang perlu dipikirkan lebih mendalam. Sebuah satu payung itu dibangun berapa belas payung lupa saya di Masjid Raya. Saya setuju direhab modal Masjid Raya Masjid Raya Baitur Rahman yang cukup populer di Banda Aceh itu. Dia ada parkiran underground, ada wudhu, ada ini banyak. Tapi khusus untuk pelebar, untuk payung ini saya tidak relevan gitu. Jadi pohon-pohon yang sudah usia cukup Tahu. lama, puluhan tahun terembesi bagus, ya dia menyerap karbon, Eh, me- menetralkan microclimate, memberi oksigen, bahkan ada pohon yang bersejarah di situ ya. Dipotong lalu diganti dengan Payung. payung ya. Benar ini payung ya mungkin contoh seperti di Madinah atau segala macam. Tapi kan kan Nah, ya. beda iklim dan segala macam. Konteksnya seperti ini. Kondisinya sekarang payung itu banyak sering yang rusak, mati. Harganya 1,12 miliar. Operasionalnya berapa? Karena kan pakai listrik. Sekali menghidupkan katanya butuh berapa juta. Bandingkan dengan pohon, misalnya, yang sudah berumur puluhan tahun, bahkan berapa Iya, yang betul. sudah besar. Ya, tidak perlu ada biaya perawatan. Ada berupa sedikit, dia tumbuh terus besar. Kan, Paling disapu aja ya, disapu ya. ya saya udah bahkan dia kan bisa jadi kompos. Kan Ya. itu kan aneh gitu. Kalau dari segi Bahkan, trading karbon itu profit ya kayaknya ya. apa? Kalau dari segi trading karbon sekarang kan Ya betul. Sekarang karbon ya. maksudnya kayak gini. Jadi betul-betul, ya, itu kan kembali ke filosofi sebenarnya, point of view. Ya. Sekarang trennya itu sudah green. Maksudnya nggak pembangunannya ya harus lebih agak inilah. Jangan payung loh. Angin rusak, nggak nutup dingin, baik pakai energi listrik, habis energi, nggak tumbuh, dan nggak disebutkan juga di Al-Quran ada payung. Justru pohon disebutkan di Al-Quran. Kan? Hmm. Maksudnya ya mungkin di sana cocok karena mungkin susah tumbuh pohon yang ini, anginnya tidak kencang. Kan maksudnya harus melihat semuanya. Nggak boleh ujuk-ujuk kita buat ini, kita buat itu. Lihat di sana buat nggak kayak gitu kan harus lihat konteksnya gitu. Hmm. Ya, maksudnya gitu. Intinya pada dasarnya membangun dengan sebanyak-banyaknya pengetahuan. Kayak gitu Oke. pengetahuan. Jangan merasa paling tahu baik sebagai planner atau sebagai apa. Jadi mencari ya itu pesan. Konsepnya harus jelas dulu ya, konsepnya Ya jelas. harus konsepnya harus jelas, harus ya jangan asal itulah ya, jangan Jangan dipikir setelah dibangun ya. Kalau dipikir setelah dibangun berarti dua kali pikir ya. dua kali pikir ya. Oke, ini saya rasa eh, banyak hal yang bisa kita ambil dari Asrul ini ya, atau Bang Asrul atau Bro Asrul ini dari segi tata ruang, dari segi kebencanaan, dari segi pembangunan ya. Lebih senang disebut membentuk ya. Walaupun mungkin selama Orde Baru itu nama kabinetnya pembangunan 1 sampai 7 ya. Oh, Tapi betul. sekarang ini eh, istilah-istilah itu memang banyak yang diverse ya istilahnya. Mungkin dulu hidrologi, sekarang ada ilmunya hidrogeologi, ya. Atau Betul. ada air tanah. Saya rasa itu tidak masalah karena namanya keilmuan landasan berpikirnya jelas,
bentuk pertanggungjawabannya jelas, ada technical aspeknya, ada konseptualnya. Jadi selagi masih bisa kita mempertanggungjawabkan itu secara saintis, saya rasa ucapan Bro Asrul ini layak untuk dipertimbangkan ya. Karena mungkin ya masjid itu kan dari zaman kerajaan-kerajaan dulu ya. Banyak hal mungkin pertimbangan zaman-zaman itu hingga saat ini ya. Jadi banyak hal yang perlu jadi concern. Nah, ini juga satu feedback bagus ya dari anak bangsa. Berarti selama ini orang pintar ini nggak hanya diam, nggak hanya sekolah, dia memberi memberi feedback yang berarti tinggal apply enggaknya itu tergantung nanti ketika FGD atau dan lain sebagainya. Oke, ini tadi saya sebutkan ada hadiah ya, ada sponsorship. Nah, nanti kalau Bang Asrul mau nambah, boleh saja kalau dia. Oh iya, tadi informasinya ada buku. Boleh di-share dulu Bang Asrul bukunya. Boleh, boleh, karena ya kita ini, Boleh nih. ya ini salah satu buku yang saya ikut tulis bersama alumni Planologi ITB ya, di situ baik yang senior, yang di pemerintahan ya, baik dari level Nah, ya, dirjen, ya. baik Betul, betul. Ini pemerintah, ada output dalam bentuk buku. Udah boleh di-share Bang dari Asrul. Nanti private dijelaskan gitu ya. sedikit bukunya ini apa nih, kayak gimana ini. Ya ini buku apa sudah terlihat? Share screen. Udah masuk. Ya, ini buku, sorry. Ya, ini buku judulnya Masa Depan Perencanaan Indonesia. Ya, ya saya di buku ini menulis satu artikel. Ya, ada beberapa artikel. Ya, ini semacam bunga rampai ya dari berbagai macam pemikiran ya. Ya, dan pada intinya ini melihat ya isu-isu kekinian ya, Hmm, progres ke depan ya, maksudnya masa depan ya. Karena kan seperti Bro Haris bilang tadi, ini kan seperti berubah-berubah nama tadi karena ilmu terus berkembang ya. betul, Tapi kita jangan resisten, tapi harus betul. kritis ya. Sehingga ilmu berkembang dan terus ya hidup dan menjawab tantangan zaman. Ya, ini saya menulis tentang integrasi tata Ya, ruang dan di poin pertanahan. 13 ya, integrasi tata ruang dan pertanahan. Kritik saya mengenai bagaimana melihat eh, apa tata ruang yang sering sekali conflicting dengan agraria dan begitu juga sebaliknya. Ini udah terbit, Srul. Dan sudah terbit, bisa ini saya langsung dari website di ITB Press. Ya ini Oke, saya percaya ini judul-judulnya bisa dilihat ini sangat ya menjawab isu-isu yang bicara masa depan ya. Dan ya saya betul. mereka dan ini bisa dibeli di ya di Iya, beberapa TP Press ya. ya di Jangan beli yang bajakan karena nulis ini susah juga waktunya ya, Srul ya. betul Setelah ya disertasinya beliau ini bisa nulis ini hebat nih karena beliau sudah berkeluarga, ngurusin keluarga, ngurusin kampus, ngurusin pekerjaan. Jadi ini jangan ya dibeli yang bajakan. betul siap. Oke, ini tadi sudah sekilas dari eh, Asrul ya. Nah, kita kasih kesempatan buat peserta atau subscriber atau mungkin fansnya Asrul, mana tahu pengen dapat giveaway. Kebetulan kita ada sedikit giveaway ya. Ini giveaway-nya. Mungkin teman-teman eh, sebentar. Ini stop share. Berarti sebentar. eh Sebentar ya, saya cek dulu di mana di sini ya. Harusnya kelihatan nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Topik kita kali ini refleksi 20 tahun tsunami Aceh, tata ruang pembangunan dengan narasumber kita itu Asrul Sidik ya, student. Dan sponsor kita ada dari Priai Aceh dan Ngopi Santai. Ini pertanyaannya simpel sekali ya. Voucher pulsa satu nya 50.000 berarti buat dua orang. Pertanyaannya ini juga relate, tadi sudah disampaikan Bro Asrul ya. Ternyata gempa ini 9,2 Ya. jam Dan 8 pagi ya. Bayangin ya lagi sarapan lontong itu atau tanggalnya salah itu Pak, 26 Desember. Bro Haris. oh iya betul. Wah. Ya. Iya ini salah ini 26 ya. 26 Desember. Ya. 26 Desember lagi sama 8 rontong gempa ya, tsunami. Ya. Lalu provinsinya juga ini saya rasa sudah tahu ya salah satunya tadi sudah disebutkan, nah tinggal cari satunya. Nah, ini khusus yang dari Banda Aceh, hadiahnya ini voucher makan gratis sebesar 50.000 di warung Ngopi Santai. Tapi ini koreksi ya, tanggal 26 ya. Ini mantap nih, narasumber kita langsung koreksi 26 Desember 2024. Nanti jawabnya bisa di postingan channel YouTube saya di YouTube. Eh, jangan lupa subscribe. Nanti kita tunggu jawabannya 31 Desember. Jadi tahun baru teman-teman bisa dapat hadiah ini ya sebagai melengkapi liburannya ya. Nah, nanti mungkin bukunya Bro Asrul itu bisa dibeli kalau nanti mau nego email ke Bro Asrul, saya pengen free nih karena mahasiswa. Ya itu email ke beliau saja ya. Jadi saya rasa
Ini hadiahnya sangat menarik ya. Bayangkan saja udah nonton dapat manfaat ilmu, dikasih uang lagi ya sama sama sponsor kita kali ini ya dalam bentuk pulsa dan voucher makan. Ya, terima kasih buat Bro Astrol sebagai Australian Award ya. Itu bajunya itu keren sekali tuh. Jadi Ya. jangan lihat harganya, lihat logonya. Logonya ini yang mahal ini. Jadi untuk mendapatkan baju ini harus ke Australia ya. S3 di sana. Semoga selesai di waktu yang tepat ya, karena kalau tepat Semoga waktu tahun belum depan ya tentu waktunya semuanya tepat ya. Tahun para depan. viewer YouTube Aris Rinaldi atau ini Aris ya. channel pendengar atau Aris Rinaldi ini YouTube-nya? Aris Rinaldi. Aris Rinaldi. Ya, kebetulan kita ada rubrik sendiri ngobrol santai dengan orang-orang mungkin yang mengisi Indonesia Emas 2045 ya. Jadi mungkin sekarang di record 2045 kita bisa flashback lagi. Oh, videonya Luar dulu biasa, pernah luar dibahas biasa. gitu ya. Ini visioner ini. Kita butuh yang melihat ke depan memang. Ya betul. Oke, ini beliau ini dulu waktu di Thailand S2 saya sempat ke sana 2 minggu dan sempat kita liburan di Brunei 1 minggu ya sampai bisa guling-guling di jalan raya ya. Betul, betul. Orang Brunei itu nggak ada kerja malam ya, Bro Asrul ya. Enaknya itu ya. Jadi jam 4 Tepat sore sepertinya udah kosong ya. tempat istirahat deh. Sayangnya kita mau berkunjung ke tempat Sultan nggak ada yang buka pagar ya. Oh iya betul betul. Padahal Asrulnya ada keturunan Sultan nih, Sultan di Aceh sana ya. Nanti Di ditelusur Dubai. lagi nih. Ya. Ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa eh, subscribe ya. Oke. Terima kasih Bro Asrul, sehat selalu, sukses disertasinya, selamat menikmati liburan akhir tahun, semoga lulus di waktu yang tepat. Ini Amin, saya amin. stop stop share dulu ya, stop recording Ya. ya, nanti kita ngobrol santai.